Ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat bersama-sama, kembali melihat mengenai sistem logistik dan sistem transportasi nasional. Kemudian juga ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kinerja dan persoalan-persoalan utama sektor logistik di Indonesia. Yang kedua ini sebenarnya suatu masalah yang sangat klasik, ya. Masalah yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu, saya yakin sudah tahu. 5 tahun yang lalu masalah itu ada, 10 tahun yang lalu masalah itu ada, dan seterusnya. Ya, walaupun kita juga tetap optimis bahwa kita harus melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian saya akan sampaikan mengenai bagaimana perkembangan logistik dan supply chain, ya, termasuk juga implementasi teknologi dan informasi. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi terkait dengan rencana kita untuk membentuk undang-undang Fisranas. Saya juga mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan regulasi di bidang logistik dan supply chain, ya, serta kebutuhan yang sama sebenarnya. Ketika Fisranas, ya, kita rasa perlu dibentuk dengan payung hukum yang lebih kuat. Kami di logistik juga melihat hal yang sama, perlunya payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk logistik. Bapak dan Ibu sekalian, ya, seperti kita ketahui kalau kita bicara mengenai supply chain, ya, atau logistik, kita sebenarnya bicara mengenai 2 hal, mengenai flow and storage. Ya, hanya bagaimana kita memindahkan dan menyimpan barang. Itu sangat sederhana. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kebutuhan atau tuntutan dari 2 proses itu, menyimpan dan mengirimkan, maka kita ternyata bicara mengenai banyak, mungkin bisa dikatakan kebutuhan atau tujuan yang diharapkan tidak hanya barang itu sampai ya dengan right product, waktu juga harus tepat, tempat tepat, dan seterusnya. Artinya ketika salah satu poin dari ke-7 itu tidak tercapai, ya, maka kita bicara bahwa logistik itu ternyata gagal, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, terkait dengan Fisranas atau logistik, mungkin kata kunci efektif dan efisien itu menggambarkan agregasi dari ke-7 poin itu. Nah, kemudian kalau kita melihat Fisranas, ya, saya ambil dari Permenhub KM 49 tahun 2005, ya, kita melihat bahwa ketika kita bicara mengenai Fisranas, maka sebenarnya tujuannya adalah kita memberikan sistem pelayanan jasa transportasi terkait dengan 2 hal, yaitu perpindahan orang dan perpindahan barang. Kami di logistik, ya, kita fokusnya ke barang. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara mengenai logistik, itu ternyata ada 2 mazhab, ya, mazhab Amerika dan mazhab Eropa. Kalau di Eropa, logistik itu mencakup 2 hal, barang maupun orang. Tapi kalau Amerika, itu kita bicara mengenai fokusnya adalah ke barang. Nanti kalau misalnya ada koreksi Pak Derawan, mohon dikoreksi. Ya. Nah, kita juga bicara mengenai berbagai hal, sarana dan prasarana dan seterusnya. Kalau kita bicara mengenai logistik, ya, sarana dan prasarana ini ternyata sangat penting karena ketika kita bicara ketidakmemadaiannya suatu sarana atau prasarana, maka kita bicara bahwa 7 dari right yang tadi kita lihat itu bisa menjadi tidak tercapai. Nah, saya coba gambarkan, ya, secara bersebelahan, satu Sistranas, satu Sisloknas. Ya, sebenarnya konsepsinya bisa dibilang sama. Kita bicara mengenai tatanan transportasi, kita bicara mengenai jaringan, kita bicara mengenai simpul, implisit di dalamnya kita bicara mengenai sistem pelayanan. Di Sistranas kita bicara mengenai ada tatanan di tingkat nasional, wilayah, lokal. Nah, kalau di Sisloknas di Perpres 26 tahun 2012 kita juga bicara mengenai hal yang sama. Bagaimana kita merancang jaringan yang berasal dari katakan wilayah desa, kemudian masing-masing terhubung, bicara ke tataran yang lebih tinggi, kabupaten atau kota, antar pulau, bicara mengenai kita ada kebutuhan hub internasional, dan ini akan menghubungkan ke
berbagai negara, berbagai wilayah di dunia. Kita bicara di dalam sini mengenai integrasi, ya, bahwa lokal dan nasional itu harus terintegrasi. Terkait dengan global itu harus ada koneksi. Kita juga melihat hal yang sama di Sistranas. Nah, tetapi kalau kita melihat sistem logistik Indonesia di LPI, kita melihat ternyata posisi kita di nomor 4. Ya. Ini masih lebih bagus sih Bapak Ibu daripada posisi kita di SEA Games kemarin. Ya. Cuman ketika kita gagal di SEA Games, banyak orang yang kemudian kecewa, dimarah-marahin itu kan ya. Jadi kalau kita bicara di logistik, kayaknya nggak ada yang dimarah-marahin tuh Pak. Biasa-biasa aja. Oke, itu juga satu lelucon yang nanti akan saya gambarkan bahwa kita perlu perhatian serius terhadap kinerja ini. Kalau kita melihat LPI Indonesia di 3 tahun terakhir, maka kalau kita melihat di 2 tahun terakhir, ternyata dari 6 dimensi, 6 komponen, kita semuanya turun, kecuali international shipment dan tracking and tracing. Artinya 4 dari 6 komponen kita justru turun. Nah, ini juga sesuatu yang sering kita lihat di berbagai acara, di berbagai seminar dan konferensi, bahwa kita ternyata bicara jarak dengan biaya yang tidak berbanding lurus. Kita bicara untuk jarak yang lebih pendek, jarak yang lebih dekat, ternyata biayanya lebih mahal. Ya, bisa dilihat perbandingan antara Tanjung Priok ke Singapura, ya, dan lain-lain. Atau kita melihat contoh yang dari salah satu lembaga internasional, bicara mengenai pengiriman barang yang lebih murah Jakarta ke Hamburg daripada Jakarta ke Padang. Saya ambil juga dari KKP misalnya, biaya mengangkut komoditas ikan dari Ambon ke Surabaya itu hanya 1.800. Itu tetapi dari Cina ke Surabaya itu hanya 700. Ya, ini suatu yang sangat luar biasa. Ini akan berpengaruh ke bicara mengenai daya saing, ya, kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Demikian juga untuk pengangkutan sapi juga sama. Mengangkut sapi dari Australia itu lebih murah daripada mengangkut sapi dari Nusa Tenggara. Nah, ini gambarnya yang saya peroleh dari Semen Indonesia, ya. Nah, ini juga menjawab bahwa kita ketika bicara mengenai transportasi atau logistik, kita tidak hanya bicara mengenai satu moda transportasi, kita bicara mengenai multimoda, antar moda. Karena ketika kita bicara mengenai transportasi yang hanya satu moda, maka kita melihat bahwa tidak menjadi alasan bahwa semen di Papua itu lebih mahal. Ya, lebih mahal ada, tapi ternyata tidak signifikan. Ketika di Jakarta, ketika di Pulau Jawa sekitar 85-90 ribu, ya, kira-kira seharga itu juga, ya mungkin 70-an lah, 70 ribu, ya, kira-kira seharga itu juga di pesisir Papua. Tetapi ketika kita bicara di tempat yang lebih dalam, ya, seperti misalnya di Wamena atau Puncak Jaya, nah ini baru terdapat harga yang sekian kali lipat. Jadi kita tidak bicara bahwa masalahnya bukan di pengiriman antar pelabuhan, tetapi kita bicara mengenai interland, ya, mengenai transportasi ya, dari pelabuhan ke wilayah-wilayah pedalaman. Nah, ini juga masalah yang lain yang banyak kita lihat, ya, yang banyak kita baca di media, bahwa salah satu yang menjadi inefisiensi logistik itu adalah ketidakseimbangan volume muatan arus balik. Ya, nah arus balik ini saya melihat secara nasional maupun secara wilayah. Ya, sebagai contoh secara nasional kita tahu bahwa dari kawasan Barat Indonesia ke kawasan Timur Indonesia itu pengiriman cukup banyak karena memang sentra produksi itu ada di kawasan barat, terutama di Pulau Jawa. Tetapi ketika kita bicara mengenai muatan balik, kita melihat ketidaktersediaan cukup volume, ya, yang bisa dikirimkan dari kawasan timur Indonesia ke kawasan barat. Nah, demikian juga kalau kita bicara mengenai di dalam Pulau Jawa juga seperti itu. Jakarta Surabaya relatif banyak dibandingkan dari Surabaya ke Jakarta. Atau yang lain, mengenai sebaran depo kontainer, ini juga menyebabkan ini efisiensi.
kalau kita coba googling lokasi-lokasi depo kontainer, maka kita bisa melihat peta seperti ini. Ya, sebagian besar itu memang ada di wilayah pelabuhan. Tetapi yang membutuhkan kontainer itu adalah di wilayah-wilayah industri. Jadi ketika ada perusahaan mau akan melakukan ekspor, maka harus ada perjalanan, misalnya truknya adalah di kawasan industri, maka dia harus mengambil empty container ke depo, kemudian balik ke sini, diisi, baru ke pelabuhan. Jadi perlu satu trip pulang pergi untuk mengambil empty container. Pertanyaannya, mengapa tidak tersedia ya depo kontainer untuk menyimpan empty container itu di wilayah, di kawasan-kawasan industri? Ini juga masalah-masalah kewilayahan. Nah, yang tadi kita lihat juga mengenai sebaran galangan kapal juga seperti itu. 88% itu ada di wilayah barat, ya hanya 12% di wilayah timur. Ketika kita bicara mengenai tol laut, maka akan sangat sulit ketika dukungan dari galangan kapal itu tidak tersedia di kawasan timur Indonesia. Karena ini akan menjadi pertimbangan untuk shipping liner ketika dia harus melakukan transportasi atau pengiriman barang ke wilayah timur. Kan ada risiko ketika terjadi kerusakan di kawasan timur, kerusakan kapal di kawasan timur, maka dia harus memikirkan ternyata galangan adalah di kawasan barat Indonesia. Nah, data yang lain yang bisa kita lihat mengenai ketidakseimbangan penggunaan antar moda transportasi. Kira-kira 90% lebih, mungkin 92% di Indonesia itu pengangkutan barang menggunakan transportasi jalan. 3 moda lainnya hanya kebagian ya kurang dari 10%. Ini sebagai contoh untuk beberapa moda seperti baja, semen, dan lain juga seperti itu. Kemudian kita secara teori bicara bahwa transportasi air, laut misalnya, itu lebih murah daripada transportasi jalan. Tetapi kalau kita lihat untuk pengangkutan 5 komoditas ini, ternyata penggunaan truk itu lebih murah daripada penggunaan kapal, baik untuk baja, semen maupun pupuk. Ya, mengapa ini terjadi? Ya, secara sederhana bisa kita tebak bahwa masalahnya adalah ketidakseimbangan pengembangan moda transportasi. Kita selama ini terlalu fokus untuk pengembangan transportasi jalan, sehingga walaupun kita tidak perlu membangun laut, tetapi untuk memanfaatkan laut pun kita butuh biaya yang lebih tinggi dibandingkan kita memanfaatkan jalan raya yang harus kita bangun. Nah, ini juga menggambarkan hal yang sama mengenai sangat dominannya angkutan jalan. Sebelumnya kita coba lihat untuk PDB 2016, itu transportasi dan pergudangan itu porsinya adalah 5% dari GDP. Kalau 5% ini kita pecah, kita melihat bahwa 47% itu adalah distribusinya di transportasi jalan. Ya, angkutan udara ternyata yang kedua, ya kemudian pos kurir itu yang ketiga dan seterusnya. Ini karena ini tentu kita bukan bicara mengenai volume, matriks misalnya atau ton, ya. Ini kita bicara mengenai nilai karena yang kita ukur adalah dari PDB atau GDP. Nah, sehingga kita melihat bahwa ketidakseimbangan pengembangan moda juga bisa kita lihat atau tergambarkan dari distribusi GDP atau PDB. Ini saya coba gambarkan ya bahwa transportasi dan daya saing itu sangat berpengaruh, ya, sangat terkait. Dan kalau kita lihat, kalau ini saya gambarkan, yang sebelah sini adalah inbound, yang sebelah sana adalah outbound, ya. Kita mengirimkan bahan baku untuk menjadi input produksi, kemudian menjadi barang jadi dikirimkan terjual. Nah, di dua aspek ini, untuk inbound maupun outbound, kita bicara bahwa kapasitas armada, bicara mengenai keterjadwalan transportasi ini menjadi suatu yang sangat penting. Transportasi terjadwal ini akan memberikan kepastian waktu, kapasitas armada akan memberikan ekonomi skala yang secara mudah kita lihat semakin tinggi volume maka akan semakin murah biaya untuk pengiriman per satuan unit.